listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat ya, listrik kok ada ya di sini ada listrik. Lihat lampumu di rumah, dari mana listriknya berasal? Kemudian kamu perhatikan juga petir. Katanya petir itu merupakan juga listrik dari mana ya? Nah, pada bab ini kita akan belajar bahwa listrik itu dibagi atas dua. Ada listrik statis dan satu lagi listrik yang dinamis. Tentu anak-anak sudah paham apa yang dimaksud dengan statis dan apa yang juga yang dimaksud dengan dinamis. Nah, pada saat ini kita belajar tentang listrik statis. Sebelum belajar tentang listrik statis, yang pertama kita pahami adalah tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik ini kita belajar yang pertama itu tentang atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, atom itu dibagi atas tiga, yaitu yang pertama proton disebut dengan atom yang bermuatan positif, dan yang kedua neutron yang disebut dengan tidak bermuatan atau netral, dan yang ketiga disebut dengan elektron yaitu bermuatan negatif. Nah, itu yang mau kita pelajari pada bab ini. Nah, sekarang kita simak video yang akan Ibu bagikan. Terima kasih. Penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari itu penggunaan pada lampu, menyalakan televisi, untuk mencarger HP, memasak nasi pakai rice cooker, dan fenomena alam kejadian petir. Nah, kita belajar muatan listrik untuk mempelajari listrik statis. Yang pertama itu tentang atom, yaitu bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron, di mana elektron inilah yang berkaitan dengan fenomena kelistrikan suatu benda. Nah, gejala listrik statis dapat kita perhatikan pada gambar yang disajikan, dan gejala listrik statis ini merupakan interaksi antara dua buah benda bermuatan listrik. Gejala listrik statis boleh kita lihat pada buku paket kita di halaman 165 sampai 166. Elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Kita masuk pada hukum Coulomb yang dikemukakan oleh Charles Augustin Coulomb. Interaksi antara dua muatan listrik, bahwa muatan sejenis akan tolak menolak dan muatan tidak sejenis akan tarik menarik, dan interaksi tersebut akan menimbulkan jarak antara kedua muatan, sehingga inilah menjadi dasar hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Contoh soal, dua buah muatan masing-masing Q1 6 mikrocoulomb dan Q2 12 mikrocoulomb terpisah sejauh 30 cm. Tentukanlah besar gaya yang terjadi di antara kedua muatan tersebut. Nah, yang pertama kita buat dulu yang diketahui Q1, Q2, R, dan K-nya. Kemudian kita masukkan rumus gaya Coulomb sehingga didapatkan nilainya menjadi 7,2 Newton. Medan listrik. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Muatan listrik ini digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya ke dalam dan keluar. Kemudian kita masuk pada beda potensi listrik, yaitu besarnya beda potensi listrik itu didapat dengan membandingkan energi listrik dengan muatannya. Nah, kita masuk pada gejala listrik statis ini, yaitu lompatan muatan listrik pada petir. Ya, petir itu terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda. Inilah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari.